Coba jujur sama aku nih, kalau kalian mendengar kata kejawen, apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti rata-rata mikirnya lebih ke dukun ya kan? Atau kemenyan, terus juga kakek-kakek sakti yang bisa terbang. Parahnya lagi nih, banyak orang modern zaman sekarang tuh mikir kalau ajaran itu ajaran kuno, musyrik, dan juga ketinggalan zaman gitu. Padahal kalau kalian tahu ya, kalian bakal sadar nih, kalau leluhur kita itu jauh lebih jenius daripada ilmuwan self-improvement bule-bule zaman sekarang. So, welcome to the unseen paths of Usagi's journey. Journeys, baik lagi bareng aku Usagi. Hari ini kita nggak bakal bahas tentang hantu atau tempat-tempat angker dulu ya. Kita bakal deep dive ke sesuatu yang lebih dekat dengan akar budaya kita. Tapi sayangnya sejarahnya itu udah dibelok-belokin habis-habisan, yaitu ilmu kejawen. Nah, selama beberapa menit ke depan, buang semua pikiran kolot kalian soal film horor. Nah, aku bakal ceritain sejarah aslinya, cara kerjanya secara spiritual, dan di akhir video aku bakal bongkar rahasia logis kenapa ajaran super canggih ini bisa disembunyikan dari kita. So, siapkan cemilan kalian, mari kita mulai. Oke. Kita mulai dulu yang paling dasar banget nih, karena banyak yang salah paham tentang ini. Catat baik-baik nih ya di memori kalian. Kejawen itu bukan agama ya. Kejawen itu adalah sebuah filosofi, sebuah jalan hidup, dan kalau anak zaman sekarang nyebutnya itu adalah spiritual lifestyle asli Nusantara. Jadi mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, nah mereka tetap bisa ngejalanin laku kejawen ini tanpa harus ganti identitas di KTP. Kejawen itu kayak cara memandang hidup, bukan sistem penyembahan yang kaku ya. Nah, terus isinya apa dong? Kenapa kesannya itu misterius banget gitu kan? Sebenarnya simple banget, nggak pakai ribet ya kalau kita mau buka hati. Inti ajaran kejawen ini itu cuman satu, yaitu mengenal diri sendiri untuk bisa mengenal Tuhan. Leluhur kita punya istilah yang sering disalahartikan, yaitu manunggaling kaula Gusti. Nah, jangan pusing sama istilahnya yang mungkin kedengarannya agak berat. Nah, intinya tuh begini nih. Bayangin setetes air laut. Nah, kalau setetes air laut itu masuk kembali ke samudra, dia jadi satu sama samudranya ya kan? Nah, itu dia. Itu adalah momen dimana kamu bisa ngerasain kalau Tuhan itu nggak jauh di atas awan sana gitu kan, tapi dia hadir bergetar di dalam hati kalian masing-masing. Nah, kamu tuh ngerasa nyatu sama energi alam semesta. Itu yang bikin orang Jawa zaman dulu punya ketenangan yang sangat luar biasa. Leluhur kita dulu nih, orang-orang tuh orang-orang yang paling sadar kalau manusia itu anak kandung dari alam. Kita nggak bisa hidup tanpa bumi yang kita injak, air yang kita minum, angin yang kita hirup sekalipun, dan juga matahari yang kasih kita energi. Makanya mereka tuh sangat menghormati 4 elemen ini ya: bumi, air, angin, dan api. Terus ritual tuh kayak puasa atau semedi alias dia merenung ya, atau kita bilang itu adalah meditasi, sampai bikin sesaji itu sebenarnya bukan buat menyembah hantu atau setan. Itu adalah simbol rasa syukur, cara mereka berkomunikasi sama energi alam. Kayak kita ngasih hadiah nih ke orang ke orang tua ya, sebagai tanda kasih sayang kita. Nah, sesaji itu simbol niat baik kita buat ngerawat harmoni sama semesta. Mereka sadar ya kalau alam itu rusak. Nah, manusianya juga bakal hancur, makanya dirawat gitu alamnya. Nah, sekarang bagian yang bikin nyeseknya.
Tahu nggak kenapa sekarang kejawen itu sering dianggap serem, aneh, terus musyrik gitu ya. Semua itu sebenarnya adalah hadiah pahit dari zaman penjajahan dulu. Penjajahan luar dulu nih, itu stres ya, dan bingung pas datang ke Indonesia. Mereka tuh kaget ngelihat mental orang Nusantara yang tenang banget, terus kuat, nggak takut mati, dan susah banget buat diadu domba. Kenapa? Mereka punya inner peace atau kedamaian batin dari ajaran kejawen ini. Biar kita gampang dijajah dan dikontrol, mulailah nih mereka bikin strategi yang licik banget. Ilmu warisan leluhur ini mulai dicap buruk, dibilangnya itu adalah ilmu sesat, klinik lah ya kan, bahkan dibilang pemuja setan. Tujuannya cuma satu, yaitu biar kita putus hubungan sama akar dan kekuatan leluhur kita sendiri gitu. Nah, kalau kita merasa budaya kita sendiri itu buruk, kita bakal lebih gampang tunduk sama budaya asing atau budaya mereka itu sendiri. Dan sedikitnya lagi, stigma itu bertahan dan terus dipelihara malah sampai detik ini. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling seru. Mari kita bedah secara supranatural. Nah, pernah nggak sih kamu merhatiin orang-orang yang benar-benar nekenin ilmu kejawen? Nah, inget ya, yang asli, bukan yang dukun abal-abal yang cuma nyari panggung gitu. Kok hidupnya kayak gampang banget, terus auranya berwibawa, tenang. Dan yang paling ngerinya lagi adalah omongannya sering banget jadi kenyataan alias si pahit lidah. Nah, jawaban itu cuma satu. Rasa, atau kalau bahasa kerennya itu intuisi atau ketajaman batin. Nah, di dunia modern sekarang ini kita tuh terlalu sibuk pakai logika dan otak sampai meledak ya. Pusing mikirin cicilan, overthinking soal masa depan, stres sama kerjaan. Jadi otak kita nih lebih berisik banget. Nah, orang kejawen zaman dulu itu punya cara yang beda. Mereka melatih batin mereka itu lewat yang namanya tirakat. Apa itu? Nah, sederhananya tirakat itu adalah seni untuk menahan hawa nafsu. Contohnya kayak puasa mutih atau melek malam-malam sengaja nggak tidur di jam-jam tertentu buat merenung, terus juga berdoa di saat dunia lagi sepi-sepinya gitu. Secara supranatural ada penjelasan logisnya loh. Saat perut kamu nggak penuh sama makanan enak yang bikin ngantuk dan kamu diam gitu di keheningan malam, frekuensi aura tubuh kamu itu naik drastis. Jadi energi kotor atau sampah di badan spiritual kamu itu rontok satu-satu gitu. Lalu hasilnya apa? Ya, mata batin atau intuisi kamu kebuka lebar gitu. Kamu jadi punya radar yang tajam banget gitu. Kamu bisa baca energi orang lain cuma lewat tatapan mata gitu. Kamu bisa ngerasain, oh orang ini niatnya mau nipu nih gitu. Atau sebaliknya, wah ini tuh ada peluang bisnis nih yang bagus gitu. Kamu gak gampang ketipu sama bungkusan luar karena batin kamu udah tahu isinya. Kalian tau gak konsep dari law of attraction ya, hukum tarik menarik, yang viral nih dibahas sama bule-bule di buku bestseller luar negeri itu. Banyak banget kan? Listen to me nih. Leluhur kita udah praktekin itu ratusan tahun lalu. Mereka tuh nggak disebut LOA atau law of attraction tadi. Mereka tuh lebih disebut sebagai keselarasan. Nah, saat batin mereka tenang dan bersih, mereka otomatis nih selaras sama frekuensi alam semesta. Nah, di titik inilah keajaiban terjadi. Apa yang mereka pikirin dan apa yang mereka ucapin seolah langsung ditarik sama alam buat diwujudkan gitu. Itu adalah rahasia kenapa mereka nggak butuh pesugihan jin yang aneh-aneh. Kenapa? Karena mereka sendiri udah jadi magnet rezeki yang paling kuat. Oke, kita sekarang masuk ke bagian favorit aku ya, logika mistik. Buat kalian mungkin tipenya skeptis nih, yang cuma percaya sama sains medis atau data jurnal. Ayo sini merapat dulu.
Aku tuh bakal translate ritual kejawen tadi ke bahasa yang lebih modern biar kalian sadar kalau leluhur kita itu sebenarnya adalah biohacker tingkat dewa. Pertama, mari kita bahas soal puasa mutih atau berbagai jenis tirakat makan lainnya. Di dunia medis modern sekarang ini, orang-orang bule tuh lagi bangga banget mengenalin istilahnya intermittent fasting atau dopamine detox ya. Tujuannya buat apa? Buat ngeberesin usus, nurunin gula darah, dan yang paling penting adalah ngilangin brain fog atau kondisi otak yang lemot atau susah buat fokus. Nah, coba pikir nih, orang Jawa udah ngelakuin itu dari zaman baheula, ya kan? Mereka tuh udah tahu kalau pengen punya pikiran yang tajam dan koneksi batin yang kuat, badannya tuh harus bersih dulu dari sampah makanan. Mereka nggak butuh istilah keren dari Silicon Valley buat tahu kalau perut yang terlalu kenyang itu bikin jiwa jadi tumpul gitu. Nah, kedua, soal semedi atau meditasi yang di tempat sepi ini, zaman sekarang tuh orang-orang kota rela bayar jutaan rupiah cuma buat ikutin kelas mindfulness yoga, ya kan? Pasti tahu nih anak-anak zaman sekarang, atau sound healing biar nggak kena burnout atau gila karena tekanan kerjaan. Nah, tujuannya sebenarnya sama ini, nurunin hormon kortisol alias hormon stres itu sendiri. Leluhur kita itu sebenarnya jenius, pakai banget nih. Mereka sadar kalau pikiran lagi stres dan emosi yang lagi berantakan, keputusan yang diambil pasti bakal salah dan berujung ke sial. Makanya mereka tuh diam, ngatur napas, sinkronin detak jantung sama ritme alarm. Itu bukan sekedar duduk diam nunggu wangsit, tapi itu cara paling canggih buat menstabilkan sistem saraf supaya tetap waras di tengah badai masalah. Nah, yang ketiga, bagian yang paling sering dibilang klinik nih, sesaji, bunga-bungaan, dupa sampai kemenyan. Logikanya apa sih? Nah, ini adalah aromaterapi. Secara sains, wangi-wangian tertentu itu masuk ke saraf penciuman dan langsung menembus ke otak bagian amigdala. Bagian yang ngatur emosi dan juga memori kita. Nah, secara logis masih bisa disangkut pautkan nih ya, secara sainsnya nih. Wangi bunga mawar atau melati itu ngasih efek yang untuk relaksasi yang luar biasa secara instan ke otak. Jadi ritual sesaji itu sebenarnya cara leluhur kita menciptakan ruang frekuensi yang tenang. Saat hidung menghirup wangi itu, otak tuh langsung kirim sinyal ke tubuh buat rileks. Kalau tubuh udah rileks, batin pun lebih gampang untuk terkoneksi sama sang pencipta. Jadi simple banget kan? Tapi cerdas banget. Jadi setelah kita bedah nih pakai logika ya, masih ada yang berani nggak bilang nih kalau kejawen itu kuno terus ketinggalan zaman, apalagi klinik-klinik murahan? Jangan sampai ya. Mereka itu sudah pakai teknologi yang canggih ya, dari psikologis juga canggih nih di zamannya. Bedanya mereka membungkus itu pakai bahasa simbolik budaya lokal supaya lebih mudah diingat dan juga dijaga. Kesimpulannya, kejawen itu bukan soal nyembah hantu, tapi soal bagaimana manusia bisa menguasai dirinya sendiri supaya bisa selaras sama alam semesta. Ya, sekarang pilihannya dari kamu nih, mau terus tutup mata karena stigma atau mau mulai buka hati buat belajar kearifan yang sebenarnya sudah ada di dalam darah kita. Nah, Jurnis, ilmu kejawen itu sebenarnya adalah warisan leluhur yang mengajarkan kita satu hal yang paling mahal di dunia ini, yaitu keharmonisan ya. Selaras sama diri sendiri, selaras sama alam, dan ujung-ujungnya selaras sama Sang Maha Pencipta. Kenapa dulu ilmu ini disembunyikan dan sampai sekarang malah masih dijelek-jelekin nih? Karena jujur aja, dunia modern dan sistem penjajahan dulu itu takut. Mereka takut melihat manusia yang mandiri, manusia yang bisa punya intuisi tajam silet, dan manusia yang gampang disetir
nggak gampang disetir atau ditakutin sama sistem, karena orang yang sudah selesai sama dirinya sendiri nggak akan bisa dikendalikan oleh siapapun. Nah, kita nggak harus pindah tinggal di gua ya, atau pakai belangkon tiap hari buat ngelestariin ini di zaman sekarang. Cukup ambil esensinya aja nih, mulai rajin buat cleansing, terus kurang-kurangin overthinking, dan yang paling penting yaitu belajar dengerin rasa atau intuisi kalian. Ini kompas yang paling jujur yang kalian punya. Tapi aku paham sih, kadang di tengah hiruk pikuk dunia, suara intuisi kita itu ketutup sama berisiknya masalah hidup. Kalau kamu ngerasa intuisi kamu lagi tumpul, hidup rasanya stuck di situ-situ aja, atau kamu pengen tahu cara ngebersihin aura yang kotor di tubuh spiritual kamu biar frekuensi kamu naik dan lebih gampang narik hal-hal positif, kamu bisa ngobrol langsung sama aku di Usagi Supranatural Consultant, dan kita bakal bedah nih energi kamu bareng-bareng secara personal. Kita cari tahu apa yang ngeganjel dan gimana cara harmonisasi energi kamu lagi. Nah, kalau mau konsultasi silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, gimana menurut kalian setelah nonton video ini? Setuju gak nih kalau ilmu leluhur kita itu sebenarnya jauh lebih canggih dan logis ya, yang selama ini kita bayangin? Tulis pendapat kalian atau pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian biar kamu makin banyak anak muda yang bangga nih sama warisan budayanya sendiri, dan pastinya subscribe channelnya Usagi's Journey biar nggak ketinggalan perjalanan kita atau pembahasan pengetahuan kita selanjutnya. So, I'm Usagi, say now, say magical, say logical, bye bye.